Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan sore hari ini kita berada di channel Poran Cianjur. Saya Arya Des Pratama selaku orator dan di sini ada Bapak Karsin alias Kosinsing selaku inisiator pemberdaya tanaman ubi Poran. Selamat siang, Kok. Siang juga Pak Arya. Gimana kabarnya? Sehat kok? Baik. Oke, di kesempatan sore hari ini di mana kita masih berada di era musim pandemik COVID-19 ya, alias virus corona. Nah, di dalam era virus 19 ini atau disebut virus corona ini, Coach Insing disibukkan dengan hal-hal apa aja nih? Untuk saat ini saya sedang fokus untuk pemberdayaan baik itu budidaya tanaman porang maupun ke sektor hulunya yaitu di pengolahan Ubi porang ya. Ya. Untuk sedikit kita mengupas tentang ubi porang ini, beberapa bulan terakhir kita seringkali mendengar ubi porang. Ubi porang itu sejenis tanaman apa sih? Ya, umbi porang itu sejenis tanaman umbi-umbian. Kalau di Sunda sering dibilang suweg. Suweg ya. Iya. Oke, tentunya masih banyak para petani maupun masyarakat yang bertanya-tanya apa sih kegunaan ubi porang tersebut ataupun diolah menjadi apa saja kah ubi porang itu? Pertama-tama saya sampaikan bahwa tanaman umbi porang ini mengandung dengan yang dinamakan zat glukomanan. Oh, Di mana glukomanan ini mampu untuk mengikat semacam kolesterol maupun gula darah sehingga apa yang kita makan kemudian tidak mampu diolah oleh tubuh atau kelebihan itu akan diserap oleh zat glukomanan itu. Oh, luar biasa ternyata ya. Jadi itu glukomanan tersebut itu berasal dari zat ubi porang tersebut. Betul. Ya? Nah, terus mengenai hasil-hasil daripada umbi porang tersebut itu diolah apa saja selain daripada tadi yang disebutkan? Ya, pertama-tama kita harus mengolah supaya di dalam umbi porang ini kan ada beberapa zat, salah satunya adalah oksalat yang masih berupa racun. Ya. Oleh karena itu kita harus membuang oksalat yang ada di dalam kandungan umbi porang itu. Caranya bermacam-macam, ada melalui ekstraksi ataupun cara sederhana dengan menambahkan zat kimia tertentu sehingga oksalatnya bisa terangkat. Oke. Tentunya di sini masyarakat maupun petani ya, itu bagaimana caranya menanam? Apakah memang ada beberapa pengetahuan ataupun teori secara teknisnya ke depannya untuk agar para petani ini bisa menghasilkan porang-porang yang dimana pada saat ini permintaan sangat luar biasa ya ke beberapa pabrik. Jadi begini, sebetulnya kita harus memberikan pengetahuan dasar kepada para petani sehingga mereka paham dengan apa itu yang akan di hulu ini yang diambil yang diperlukan yaitu zat glukomanan tersebut. Jadi penanaman umbi porang itu memang betul sederhana, tidak terlalu ruwet. Akan tetapi kita harus paham bahwa yang dicari oleh kita adalah zat glukomanan ini. Sehingga kita harus mengerti di usia musim keberapa tanaman umbi porang ini bisa menghasilkan secara maksimal zat glukomanan tersebut. Karena dalam bulan Juni ini kita sama-sama mengetahui bahwa ekspor umbi porang chip ke China itu mengalami kendala yang menurut beberapa sumber berita permasalahan HS code dan sebagainya. Tetapi saya yakin kalau permasalahan ini adalah
awal mula dari standarisasi pengolahan porang tersebut. Oke. Jadi tentunya mengenai masalah umbi porang ini secara tidak langsung yang tadi disampaikan oleh Coach Insing bahwasanya beberapa hal yang harus disampaikan kepada calon petani maupun petani, di mana cara menanam ataupun pembudidayaan tanaman porang ini tidak sesimpel yang masyarakat pikirkan ya, asal tanam gitu. Ya. Pertama-tama yang saya ingin sampaikan sedikit pengetahuan kepada para petani adalah jangan sekali-kali menggunakan pupuk NPK yang berbahan dasar chloride, karena tanaman umbi sendiri sangat sensitif terhadap chloride, di mana memudahkan umbi tersebut terjadi satu pembusukan, dan kedua tentunya saja karena hal yang bersifat sensitif akan terjadi pengurangan produksi daripada glukomanan tersebut di dalam umbinya. Oke, tadi kita sedikit membahas apa itu umbi porang, terus umbi porang itu manfaatnya apa saja, cara penanamannya seperti apa, tadi penyampaian dari Coach Insing. Semoga ini bisa menjadi ilmu bagi para calon petani maupun petani khususnya di bidang umbi porang. Namun tentunya saat ini Cianjur mungkin masih awam ya. Tentunya masyarakat petaninya masih awam tentang umbi porang tersebut. Saya kira bukan hanya Cianjur Pak Arya, tetapi Jawa Barat ini memang kita terlambat untuk memulai. Tidak seperti di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, mereka sudah pada pinter-pinter ya dalam budidaya umbi porang maupun pembibitannya. Oke. Kembali pertanyaan selanjutnya adalah pembibitan. Itu jenis bibitnya karena kita beberapa bulan terakhir itu mendengarkan bahwasanya bibit ini langka khususnya di porang. Sebetulnya bukan langka Pak, akan tetapi pada tahun kemarin itu terjadi pelonjakan harga yang cukup fantastis untuk harga bibit. Dia sesuai dengan demand yang ada di pasar. Akan tetapi memasuki tahun ini sepertinya belum ada riak-riak, entah itu karena satu permasalahan perekonomian ya, yang kita tahu dengan panjangnya masa pandemi ini juga berpengaruh terhadap ekonomi. Nah, yang kedua yang saya ingin sampaikan bahwa untuk yang mau menanam umbi porang, saya harap mereka mengerti bahwa ada 3 jenis bibit ya yang saya sampaikan. Bibit umbi porang ini, satu jenis spora, kedua jenis katak atau bulbil, dan ketiga jenis umbi. Dari ketiga bibit tersebut kita harus paham, jikalau kita menanam diawali dengan bibit spora, itu kita butuh 4 musim. 4 musim. Ya, untuk bisa mencapai umbi produksi yang baik. Itu satu musimnya berapa bulan? Satu musim ditandai biasanya dengan 8 bulan. 8 bulan ya. Itu kalau penanamannya dimulai dari bibit, anggaplah spora, itu berapa bulan itu biasanya untuk mencapai ke? Ya kurang lebih sekitar 4 tahun Pak. 4 tahun berarti 4 musim. Iya, iya. Itu yang spora. Ya. Untuk kataknya? Untuk katak itu, jikalau kataknya tersebut ukurannya agak kecil dibutuhkan 3 musim. Tapi jikalau cukup besar kataknya, ukurannya di 2 musim. Terus yang bibit apa? Bibit umbi. Bibit umbi pun begitu, tergantung ukuran. Jikalau ukurannya sudah di atas setengah kilo, itu bisa untuk produksi 1 musim. Oh, 1 musim. Oh, berarti segala sesuatunya tentang umbi porang ini tergantung pada bibitnya ya kau ya? Ya betul. Jadi untuk masyarakat, para petani maupun calon petani porang ini tentunya ada beberapa varian yang harus dipilih. Ya, tadinya yang pertama ada spora, spora, dan yang kedua ada bibit katak, yang ketiga ada bibit umbi. Namun yang tadi disampaikan bahwasanya tergantung dari bibitnya, ada yang sampai 4 musim, ada yang 3 musim, ada yang 1 musim. Nah, tentunya di sini masyarakat petani
ataupun calon petani porang ini harus memahami dan harus jeli memilih bibit ya Ko ya. Iya, betul. Dan tadi yang tadi sampaikan di awal pembicaraan adalah hati-hati dalam penggunaan pupuk MPK. Iya. Oke, warga masyarakat Cianjur, khususnya petani ataupun calon petani porang, hari ini pembahasan tentang dunia tanaman porang ataupun pembudidayaan porang itu sangatlah menarik karena memang ada beberapa yang harus dipahami oleh para calon petani. Namun jangan khawatir, insya Allah kita bersama Coach Insing yang siap selaku inisiator untuk pembudidayaan tanaman porang. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Karsin alias Coach Insing. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan mudah dicerna oleh masyarakat calon petani maupun para petani porang. Saya Aries Pratama Saya Kapsin. mengucapkan tetap semangat di hari lahir Pancasila ini. Kita harus tetap berjuang bukan hanya untuk mengangkat suatu senjata untuk di bidang perang, tapi berjuang sesungguhnya adalah merasakan kemerdekaan. Merdeka!